Nama lengkapnya Ali Adnan Ertekin Menderes, lahir dari keluarga sejahtera di Kocaeli, Provinsi Aydin, Turki, pada tahun 1899. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia mengikuti kuliah di American College di Izmir. Ia kemudian menyelesaikan sarjananya di bidang hukum, di Universitas Ankara. Saat masih kuliah, Menderes juga mengikuti pendidikan militer. Ia ikut terlibat perang pembebasan negaranya melawan tentara pendudukan antara tahun 1920 hingga 1923. Saat itu wilayah Turki diduduki oleh banyak tentara asing, khususnya yang tergabung dalam sekutu, akibat kekalahan Turki pada Perang Dunia Pertama. Setelah perang usai, Menderes terlibat politik secara aktif dengan masuk Partai Rakyat Republik. Ia terpilih sebagai anggota parlemen, mewakili daerah Aydin tahun 1931. Pada tahun 1938, Presiden sekaligus Bapak Pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk meninggal dunia. Posisinya digantikan oleh kader kesayangannya, yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri, bernama İsmet İnönü. İnönü melanjutkan gaya kepemimpinan pendahulunya, otoriter militeristik dengan pemerintahan yang sentralistik berideologi nasionalisme sekuler yang sangat ekstrim atau laicite dalam bahasa Perancis. Sebagai anggota parlemen sekaligus kader partai, Menderes sering berbeda pendapat dengan mayoritas anggota partainya. Bahkan sampai menimbulkan penentangan terbuka terhadap sang ketuanya. Pada tahun 1946, İnönü mulai membuka keran untuk melonggarkan kehidupan politik dengan semangat demokratisasi. Menderes bersama rekannya bernama Mahmud Jalal Bayar yang menjadi anggota parlemen mewakili Provinsi Kütahya, memanfaatkan peluang ini dengan mendirikan Partai Demokrasi. Walaupun belum sepenuhnya pemilu dilaksanakan secara demokratis, akan tetapi Partai Demokrat pimpinan Menderes berhasil mendapatkan 62 kursi di parlemen tingkat nasional, kemudian menempatkannya sebagai partai oposisi resmi keempat. Pada pemilu berikutnya yang diakui oleh berbagai pihak sebagai pemilu demokratis pertama pada tahun 1950, partainya berhasil mengumpulkan 318 kursi di parlemen dan keluar sebagai pemenang, yang kemudian mengantarkan Adnan Menderes sebagai Perdana Menteri Sipil pertama. Program Partai Demokrasi yang beliau kampanyekan waktu itu adalah program yang sekilas sangat sederhana. Bahkan semua analisis Barat dan AS menganggap program-program tersebut akan gagal total. Program yang dia kampanyekan menjelang pemilu waktu itu adalah 1. Mengembalikan adzan ke dalam bahasa Arab. Karena Kemal Atatürk telah merubahnya ke bahasa Turki. 2. Rakyat Turki dibolehkan pergi haji. 3. Pembelajaran agama di sekolah dan membangun kembali madrasah. 4. Menghapuskan intervensi negara dalam pakaian wanita. Wanita muslimah dibolehkan memakai hijab. Begitu pemilu berlangsung, hasilnya betul-betul di luar dugaan para pengamat. Partai Demokrasi menang telak dengan raihan 318 kursi, dan Partai Atatürk kalah telak dengan hanya 32 kursi. Maka terpilihlah Adnan Menderes sebagai PM pertama, dan Ketua Umum Partai Demokrasi Jalal Bayar sebagai Presiden Turki. Begitu beliau dilantik sebagai PM, beliau segera merealisasikan janji kampanyenya. Beliau langsungkan sidang pertama kabinetnya pada awal bulan Ramadan, dan beliau berikan hadiah Ramadan yang mulia bagi seluruh rakyat Turki, berupa adzan kembali berbahasa Arab, mencabut larangan pakaian muslimah, pendidikan agama di sekolah dan pemakmuran masjid. Kemudian pada pemilu 1954, Adnan Menderes bersama partainya kembali menang telak. Sedangkan Partai Atatürk semakin terjungkal menjadi 24 kursi. Adnan Menderes melanjutkan program Islamisasinya. Dia buka pembelajaran bahasa Arab, tilawah Al-Quran dan tafsirnya di semua jenjang pendidikan sampai SLTA. Beliau mendirikan 10.000 masjid, 25.000 sekolah tahfiz Quran, 22.000 sekolah khusus untuk menghasilkan para khatib, mubalik dan dai serta pengajar Al-Quran. Dia berikan izin untuk terbitnya buku-buku dan majalah yang mengajak kembali kepada Islam. Masjid-masjid lama yang telah dijadikan gudang oleh rezim Atatürk sebelumnya dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Dalam politik luar negerinya, Adnan Menderes menjalin kedekatan hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, dan mulai menjauh secara bertahap dari Israel. Obat-obatan dan barang dagangan asal Israel diperiksa dengan sangat ketat untuk bisa masuk ke Turki. Tahun 1956 dia mengusir dubes Israel.
Akibatnya seluruh kekuatan anti-Islam membidiknya. Upaya-upaya menjatuhkannya terus berlangsung. Bahkan beliau sempat selamat secara ajaib ketika pesawat yang beliau naiki bersama petinggi pemerintahan Turki lainnya jatuh pada tahun 1959. Karena politiknya yang semakin dekat dengan Islam dan negara-negara Islam, akhirnya para jenderal militer melakukan kudeta pada tahun 1960 dengan berbagai tuduhan jahat yang mereka buat. Adnan Menderes syahid di tiang gantung kudeta militer. Begitulah sejarah kelam militer Turki. Setiap kali Perdana Menteri membawa Islam ke Turki, menghidupkannya dan menyebarkannya, seperti Adnan Menderes, Najmuddin Arbakan dan Rajab Thayyip Erdogan, maka nasibnya akan sama, selalu mereka kudeta. Semoga Allah merahmati Asy Syahid Adnan Menderes, dan menjaga hambanya Erdogan dari seluruh makar musuh Islam. Demikianlah kisah ini kami sampaikan, dakwah ini jangan berhenti di Anda, bagikan video kami, subscribe, dan jangan lupa dukung kami dengan tidak melewati iklan yang tampil. Terima kasih telah menonton channel Anak Majelis.